Jumpa kembali dengan saya Ronald bin Ham. Di video ini saya akan tunjukkan caranya membuat PPT skripsi atau slide presentasi sidang skripsi yang menarik. Dan yang akan saya tunjukkan ini adalah cara termudah dan cepat karena menggunakan template. Jadi di sini nanti saya akan tunjukkan cara mengedit template skripsi. Dan langsung saja, silakan Anda simak tutorialnya. Anda boleh perhatikan, ini adalah contoh template skripsi. Saya akan tunjukkan ya. Ada 50-an slide yang didesain untuk keperluan presentasi skripsi. Ini adalah slide judul, kemudian ada juga slide latar belakang masalah, dan slide latar belakang masalah tidak hanya satu, tapi kita buatkan beberapa layout ya, sehingga nanti bisa dipilih yang paling sesuai. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya juga ada yang beberapa poin, karena terkadang dalam skripsi itu rumusan masalahnya tidak hanya satu. Kemudian ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, ini pakai icon, ada yang juga pakai gambar foto, kemudian ada manfaat penelitian juga. Lalu ada template kajian teori atau kajian pustaka, ada yang layoutnya seperti ini, kemudian ada yang 2, ada yang 3. Kemudian ada penelitian yang berkaitan, kemudian ada juga kerangka berpikir atau kerangka pemikiran seperti ini. Kemudian ada hipotesa atau hipotesis, ini menggunakan icon. Kemudian ada juga yang menggunakan foto. Lalu ada juga hipotesa yang hipotesanya tidak hanya satu, tapi ada beberapa poin. Ini yang menggunakan foto. Lalu ada juga metodologi penelitian, ada prosedur penelitian, kemudian ada jadwal penelitian. Kemudian ada juga jenis penelitian, populasi dan sampel, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada 2 poin, 2 metode yang digunakan. Ini yang dengan menggunakan visual foto, yang ini menggunakan visual icon. Kemudian ada yang 3 poin menggunakan icon, ada juga yang menggunakan foto, jadi nanti tinggal dipilih. Kemudian ada metode pengumpulan data yang terdiri dari beberapa poin, dan ini hanya berupa list poin dengan nomor. Kemudian ada teknik analisis data. Kemudian ada juga template hasil penelitian dan pembahasan. Ini ada grafik yang bisa digunakan ya, ini tinggal diedit aja, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian data hasil penelitian, pretest dan post-test. Kemudian ada juga pie chart, ada juga yang seperti ini. Kemudian ada tabel, ada hasil uji hipotesa atau hipotesis. Ini ada 3 hipotesis ya. Kemudian kalau yang ini hanya 1. Ada juga yang seperti ini layoutnya. Kemudian ini untuk pembahasan, ini untuk pembahasan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Ini kesimpulannya, kemudian ada saran dan ucapan terima kasih. Itu adalah contoh template. Nah, untuk menggunakan template dalam membuat slide skripsi itu sangatlah mudah. Saya akan tunjukkan cara mengedit tulisannya dulu. Jadi kalau Anda ingin edit tulisan, Anda klik langsung pada tulisannya, kemudian hapus seperti ini. Lalu silakan ganti dengan judul skripsi Anda. Kemudian Anda tinggal atur saja seperti ini. Shape format, align center. Lalu Anda ganti, di sini ada disusun oleh, silakan Anda ganti dengan nama Anda. Contoh seperti ini.
Kemudian nomor induk mahasiswanya ya, silakan diganti juga sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian yang di bagian bawah tuliskan nama fakultas dan universitas. Ini hanya contoh untuk Anda, nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Itu untuk cara ganti tulisan. Lalu bagaimana kalau kita mau ganti gambar? Untuk ganti gambar, untuk di slide 1 ini kan ada gambar nih. Ini gambarnya ada di bagian belakang. Maka Anda bisa buka dulu sedikit ya layarnya seperti ini. Tarik ke bawah aja, lalu klik pada gambar, klik kanan, change picture from a file. Silakan masukkan gambar baru. Gambar di sini adalah gambar foto. Anda pilih gambarnya, lalu klik insert. Setelah itu, tutup kembali layarnya. Anda juga bisa mengatur ya penempatan objeknya, klik pada foto, picture format, crop, lalu Anda bisa atur. Seperti ini. Kemudian di sini ini ada gambar logo, cara gantinya klik kanan, change picture from a file. Jadi cara gantinya sama. Silakan dimasukkan logo, biasanya ini logo fakultas ya. Klik insert, otomatis terganti. Kemudian di sini juga ada gambar foto, cara gantinya sama. Otomatis gambar fotonya terganti. Kalau Anda ingin atur penempatan objeknya, tinggal klik picture format, crop, lalu Anda bisa atur seperti ini. Itu untuk cara ganti gambar berupa foto. Kemudian untuk mengganti icon, misal Anda ingin ganti icon, klik pada ikonnya, klik kanan, lalu change picture. Anda bisa masukkan icon dari komputer atau laptop Anda. Bisa juga Anda menggunakan icon yang tersedia di PowerPoint. Itu jika PowerPoint Anda support fitur icon. Misal Anda ingin masukkan icon dari komputer, klik from a file. Selanjutnya silakan pilih icon penggantinya. Di contoh ini saya menggunakan icon berwarna hitam, formatnya PNG. Diklik lalu klik insert. Lalu icon ini bisa diubah warnanya menjadi hitam putih. Caranya klik kanan, format picture, lalu klik di picture correction, brightness-nya silakan diubah menjadi 100%. Otomatis nanti warnanya akan berubah jadi putih. Contoh lain, misalnya di sini kan ada juga icon ya. Cara gantinya sama, klik kanan, change picture from a file. Kemudian klik pada icon pengganti, lalu klik insert. Di sini saya menggunakan warna hitam juga, kemudian ikonnya formatnya PNG. Kalau misalnya Anda ingin memperbesar ukuran icon, tinggal tekan shift di keyboard, lalu sambil Anda tekan shift, Anda tekan tanda panah ke atas untuk memperbesar ukuran icon. Kemudian Anda bisa ganti warnanya, caranya klik picture format, colors, Anda bisa ganti warnanya dari sini. Kemudian misal PowerPoint Anda support, Anda bisa ganti juga ikonnya dengan ikon yang tersedia di PowerPoint. Caranya klik kanan, change picture from icons. Lalu Anda bisa menggunakan kolom pencarian untuk mencari ikon yang Anda inginkan. Contohnya seperti ini, lalu klik pada ikon yang Anda pilih, lalu klik insert. Kemudian ikonnya ini juga bisa Anda besarkan, tekan tombol shift, tahan, lalu sambil ditahan, tekan tanda panah ke atas. Kemudian untuk mengganti warnanya, klik graphics format, graphics fill, lalu Anda ganti warnanya dari
dari pilihan yang ada di sini. Itu adalah cara mengganti icon. Selanjutnya kalau misalnya Anda menggunakan grafik, Anda bisa pakai grafik dari template, Anda bisa edit datanya. Caranya Anda klik pada grafiknya, lalu chart design, lalu edit, lalu klik edit data. Lalu akan muncul jendela pop-up seperti yang Anda lihat ini. Anda bisa geser. Kemudian bagian kategori ini boleh Anda ganti. Misal saya ganti item 1. Otomatis nanti di bagian sini ya, ini akan terganti, langsung menyesuaikan. Misal di bagian sini item 2. Anda perhatikan ya, di sini terganti. Kemudian angkanya juga boleh Anda ganti. Silahkan sesuaikan dengan data Anda. Otomatis ini terganti semua ya. Lalu kalau Anda ingin menambahkan, di sini kan itemnya 5. Misal Anda butuh 6, Anda tinggal klik di bagian pojok. Klik kiri, tahan, geser ke bawah. Kemudian silakan ditambah item yang ke-6. Otomatis nanti di sini akan muncul item yang ke-6 atau kategori ke-6. Kalau misal Anda hanya butuh 4, Anda tinggal klik di bagian pojok, tahan, geser ke atas. Seperti itu. Selanjutnya Anda boleh ganti kontrasnya. Caranya klik dulu di bagian batangnya, lalu format, lalu shape fill, samakan dulu warnanya. Setelah itu pilih salah satu. Misalnya yang ingin Anda kontraskan, yang di angka 70, seperti ini. Shape fill, ganti dengan warna yang beda, sehingga kontras. Kemudian di sini cara editnya sama, ini juga sama, kemudian di sini pun juga sama. Kalau misalnya ada 3 item, tinggal digeser ke bawah. Misal ini saya ganti item 1, item 2, item 3. Lalu di bagian sini misal saya ganti 60%, di sini 20%. Hasilnya seperti ini. Kalau misalnya Anda ingin menambahkan lapisannya. Tapi kalau hanya butuh 2, Anda geser kembali ke atas. Kemudian di bagian sini cara mengeditnya sama ya. Baik itu mengedit datanya maupun mengganti warnanya. Kemudian tabel. Untuk mengedit tabel, misal di sini ini kan 10, misal Anda hanya butuh 8, maka yang nomor 9 dan nomor 10 silakan diseleksi, lalu klik kanan, lalu klik di sini. Klik di bagian yang ini. Otomatis yang 9 dan 10 akan terhapus. Misal ingin menambahkan, kalau ingin menambahkan, Anda klik di bagian kolom yang terakhir, lalu klik kanan, lalu klik insert. Silakan ditambahkan. Otomatis akan membuat kolom baru. Kalau ingin membuat kolom baru sebelah kanan, caranya sama. Klik kanan, lalu insert, tambahkan yang sebelah kanan. Seperti ini. Kalau untuk mengganti tulisannya tinggal diklik saja.
Kemudian silakan diganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini Anda bisa ganti ya, silakan sesuaikan. Kemudian ada juga yang di sini, jadi silakan diganti bagian yang perlu diganti. Selanjutnya saya akan tunjukkan cara mengganti warna. Nah, untuk mengganti warna, Anda bisa ganti satu persatu. Misal, satu persatu Anda ingin ganti warna background, klik design, format background, lalu klik di bagian color, silakan ganti warna backgroundnya. Misal seperti ini. Lalu kalau Anda ingin ganti warna shape-nya, klik pada shape, shape format, shape fill, kemudian ganti warnanya. Kalau ingin ganti warna pada tulisan, seleksi pada tulisannya, lalu home, font color, silakan diganti. Seperti ini. Saya akan kembalikan ke warna semula. Itu cara ganti warna yang pertama. Untuk cara ganti warna yang kedua, Anda bisa ganti dengan menggunakan tema warna. Caranya klik sign, kemudian klik di bagian sini, more, arahkan pointernya ke colors, lalu pilih tema warna yang disediakan oleh Office. Misal Anda ingin menggunakan warna yang ini, blue. Otomatis nanti di keseluruhan slide warnanya sama, langsung menyesuaikan. Kita coba warna yang lain. Misalnya pakai warna red orange. Warnanya otomatis terganti. Kita coba warna yang lain lagi. Purple. Otomatis terganti. Kita coba yang lain lagi. Misalnya yang Office 2007-2010, langsung menyesuaikan. Jadi untuk Anda silakan nanti warnanya sesuaikan dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan keinginan Anda. Saya akan kembalikan ke warna semula. Itu untuk cara mengganti warna. Dan di sini Anda tidak perlu khawatir, untuk template-nya itu sudah ada animasinya ya. Anda bisa lihat ya. Jadi ada animasinya. Sehingga Anda tidak perlu menambahkan animasi lagi. Dan juga misal Anda mau pakai slide ini. Di sini Anda hanya perlu 4. Maka Anda bisa sembunyikan yang kelima dan keenam. Jadi ini bisa disembunyikan. Diseleksi dulu. Lalu save format, selection pane. Bagian yang terseleksi ini silahkan diklik. Di bagian ikon mata ya. Sehingga akan disembunyikan. Jadi tinggal 4 item. Kemudian Anda juga bisa atur penempatannya. Silakan digeser saja yang nomor 4. Kemudian yang nomor 3 ditempatkan di sebelah sini. Lalu diseleksi, geser ke bawah. Itu kalau Anda hanya memerlukan 4 poin. Kemudian di sini sama ya, kalau misalnya Anda hanya perlu 2 poin, yang bagian ketiga diseleksi, save format, selection pane, yang terseleksi silakan diklik. Kemudian Anda bisa geser ke bagian tengah. Di sini pun sama, misalnya Anda hanya perlu 3, yang 4, 5 silakan disembunyikan. Kalau misalnya Anda ingin mengembalikan, klik soal, otomatis akan kembali ke posisi semula. Kecuali Anda sudah mengubah tata letaknya. Selama Anda belum ubah tata letaknya, maka akan kembali ke posisi semula.
Kemudian di bagian sini kesimpulan, misal Anda hanya perlu 3, maka yang poin keempat bisa disembunyikan. Kemudian Anda bisa geser. Seperti ini. Itu tadi adalah cara mengedit template skripsi. Dan template ini merupakan karya desain yang kami buat untuk membantu, khususnya membantu Anda yang akan menghadapi sidang skripsi. Dan ini juga bisa Anda gunakan untuk sidang tesis. Untuk mendapatkan template-nya, silakan Anda klik link yang sudah kami sertakan di deskripsi. Demikian ya, cara membuat PPT skripsi dengan mudah dan cepat tanpa harus bikin desain sendiri dari awal dengan menggunakan template skripsi yang editable, yang tampilannya menarik, yang bisa Anda gunakan untuk berbagai macam skripsi. Artinya tidak terbatas hanya pada satu topik skripsi saja, karena template ini adalah template yang dibuat untuk bisa disesuaikan dengan berbagai macam topik skripsi. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial saya yang lainnya.